Selamat datang di podcast Ketawa bersama gue Ozar Angkuti. Gue Ilham Setiadi. Gue Rafli tadi kan. Nah, Kenapa langsung ketawa? apa? Kenapa langsung ketawa? Kayak berharap langsung belok gitu ya? Enggak, langsung friend. Amannya friend podcast mah ngalir aja. Perkenalan masa belok? Iya. Terus dia langsung ketawa. Gue Ozar Angkuti terus tadi berharap apa? Emang kenapa sih? Dan nih, pokoknya kita upload misalkan sampai 5 episode. Kalau nggak nembus 1000 kita udahan. Oke? Pokoknya segitu ya. Kalau kita lewat dari 1000 nih viewers, kita konsisten nih. Jangan 1000 deh, gampang itu mah. 1000 susah. Ya dari 10.000. Kalau ngeliat followernya Atau biar lebih challenging kayak kan 5. Kalau ditotalin 5-5-nya nggak lebih dari 50.000. Berat. Jujur nih. Lu lihat aja viewers terakhir di YouTube Ketawa nih, kita lihat ya. Iya. Atau 30.000. Masih berat, friend. Nih, ini channel seneng aja kan? kita tuh terakhir ngupload itu 2 bulan lalu. Berapa ya? 700. Coba Ketawa kan. Yang nonton 797. Nah, tapi sebelumnya ada 4,8K. 4,8K. Nah, Tapi ini 6 bulan lalu, friend. 4,8K ya kan. Anjing udah lama banget ya upload ya. 2000 deh. Ya 2000. 2000 tuh make sense kayaknya. 2.000 per video apa gimana? 2000 per enggak, kalau ada yang tembus 2000 kita lanjutin. Kalau semuanya cuman 800 600 kita ganti segmen. Oke. Gitu. Jadi misalnya 4 nih penontonnya cuma 50. Tapi ada satu yang 2100 lanjut. Kita lanjutin. Oke. Kita lanjutin gitu ya kan. Ngebus aja ngebus. Iya. Atau episode 4 kita langsung undang Eca Aura nanti sini rame itu pasti. Emang masih jadi YouTube darling dia anjay. Makanya masih, Pran. Siapa sekarang kalau udah undang di YouTube pasti rame? Coach Justin kalau bahas bola auto 200.000 di tangan. 200.000 di tangan dia. Terus ada siapa lagi yang kayak bisa naikin lagi tuh? Circle Arab. Circle Arab ya, maraton, anak-anak maraton rame itu. Yuka, Vicong. iya, Aloy. Wancoy juga masih lumayan. Wancoy the best. Tapi Wancoy udah di itu banget nih. Iya. Kayak lu awal-awal dulu tuh. Iya, awal viral Daxel. Awal dulu digerus terus. Milking. Tapi kita 5 itu nggak boleh mengandalkan tamu. Oke. 2000 tuh harus anak-anak Ketawa doang. Mau itu kita, mau itu Rais, mau itu siapa gitu. Ya, udahlah 50% dari dia, dari penonton dia. Iya, Amin, semoga. 80. Semoga. 80% nih. Iya. 80. Tapi kan kalau emang lu pikir gue bawa masa kan, ya YouTube semu pendek lu lihat aja. Sama, friend. Jujur, berat juga Iya gitu. sih, Makanya. Apa ya sekarang topik-topik yang bisa bikin rame itu apa ya? Atau kira-kira kita bikin apa nih di YouTube Ketawa nih, friend? Atau ini aja ada konten bagus yang hal yang boleh diomongin di sini tapi nggak boleh diomongin di sini. Itu udah sebuah pendek, teman-teman gua. Udah sebuah pendek. Iya, Udah mengkopi konten orang lagi. Walaupun kita pun juga sebenarnya nggak ori banget, di luar negeri kan ada kan kayak gitu kan. Apa nih, friend, kira-kira nih? Kita bahas bola aja. Oh, nih bahas menarik nggak? Boleh nggak pegawai Ketawa Comedy Club deketin penonton? Menurut lu sah boleh nggak? Iya. Sah nggak? Lu kan mewakili komedi klub ini kan ibaratnya. Atau kayak let's say anak komunitas deketin penonton gitu deh. Jadi Ketawa Comedy Club anggap kayak komunitas stand up. Ayo. Atau kayak komika gitu-gitu. Kita langsung ngasih kasih langsung setujuan. contoh bisa? Enggak. Jangan langsung nama lah. Contoh bisa. Ayolah, friend. Jangan terlalu internal lah. Enggak, maksudnya supaya kita kan ngincer 2000 penonton tuh nggak semua tahu Abiza. Enggak maksudnya, wah udah tahu Udah tahu sekarang lo udah tahu. mereka lu. Gue pas lihat Abizar bikin konten sama Isyana sama Afgan, gue kayak udah. Apakah boleh pegawai comedy club deketin penonton? Nah, ini kita simpen jawaban kita. Iya. Hitungan ketiga lo jawab ya. Iya. Boleh atau tidak gitu ya. Deketinnya gimana dulu nih? Iya, Perlu dispesifikin udah. General aja. Nanti kita kasih pendapat. Oke. Ya, deketin untuk hubungan lah pasti. Iya, lah. Oke. Ya, satu. Hubungan. Iya. Hubungan. Iya. Hubungan banyak nih. Ya udah nanti dijelasin. Hubungan apa berhubungan? Ya apapun motifnya, pokoknya ini ada cewek, lu deketin gitu aja udah simpel. Oke. Boleh atau tidak ya? Satu, Oke, 2, 3. Boleh. Tiga.
Emang lu Gue boleh. kan sama aja misalkan kayak lu kerja boleh nggak sih misalkan lu pelayan restoran nih deketin Iya. tamu gitu boleh kan? Nggak etis tapi. Tapi kan nggak langsung. Iya. Kecuali emang si tamu restoran yang ngedeketin. Tapi kalau ngambil contoh itu nggak apple to apple karena oke, yang lain deh. karena mungkin mungkin di mata kita kayak misalnya pelayan deketin tamu tuh kayak beda level gitu loh. Oke. Tapi Atau kayak kalau di sini kan kayak Guru deketin murid. Itu nggak boleh itu bener. goblok. Nah, Ya, kalau penonton sampai kelas 2 SMP juga gue larang pasti. Iya, orang sini 17. ya kalau dosen 17 deketin mahasiswa, masih boleh. Asal dosennya umurnya bukan yang 70. Kalau itu deketin siapapun jangan sebenarnya agak dihindari ya. Maksudnya asal masih single dan ceweknya juga tertarik nggak apa-apa menurut gue. Iya. Apalagi kalau semester akhir ya, kan udah agak buru-buru Udah, juga. iya, kan. iya, Dosen-dosen umur 30 kan Iya. lagi mencari jodoh juga tuh. Nah, lu kenapa boleh, friend? yang boleh dulu lah, yang nggak Iya, boleh kan gue iya. sendiri nih. Boleh karena ya udah maksudnya Kan dia juga kan kita nggak yang kayak tiba-tiba ngedeketin dan kan pasti kita ada misalnya tiba-tiba follow-followan. Follow-followan pasti dia story dulu kan Terus awalnya. story, terus kita bales reply gitu-gitu. Iya. Itu standar cowok deketin cewek gitu ya standar menurut Dan gua. Karena ketika lu tertarik dengan orang ya udah deketin aja tanpa harus ya ini mah penonton nih ya nggak urus dan kayak selama dia nggak memanfaatkan fasilitas di sini gitu ya kan. Iya. Soalnya dia diem-diem ngajak ke sini, tuh minuman di kulkas dia habis-habisin. ada Apanya? yang gitu. Quickie di sofa. Kuki di panggung. Cuman after show. Belum cukup 1 menit. Enggak tuh. Udah berlebihan itu. Satu headliner. Opener masih nonton ya. Opener masih nonton. Headliner main baru sikat gitu ya. Handjob di kartu merah. Nah, lu kenapa? Kenapa menurut lu? Ya lu belum. Ya menurut gue itu selama dia nggak memanfaatkan fasilitas ketawa, Iya. ya udah. Ya udah fine Nggak apa-apa, aja. fine aja. Asal ya udah tidak membawa buruk nama ketawa Nama juga ketawa, gitu. Kan ada aja kayak yang mohon maaf nih kayak misalnya anak komunitas ada yang deketin cewek ternyata ceweknya dilecehin atau Iya, misalkan diapain ada, gitu. iya. Bisa jelek lah nama komunitas. Iya, Nah, harus tahu batasnya segitu gitu. Betul. Enggak, dia nggak pernah melecehkan anjing. Pengen ngomong itu kan. Enggak ada lu kenapa lu against itu? Kenapa lu enggak? Gue gens itu karena sesimpel gue gak punya kemampuannya. Ada dia juga pernah Yang mana, friend? deketin cewek yang Ketawa lama apa ketawa di sini? ketawa sini. Hah? Ada penonton. Di DM. Nggak tahu gimana caranya. Terus dia kayak ghosting gitu. Tuh, lu pernah ternyata. Masa dia Anjing nih nggak valid nih. masa statementnya sendiri dilawan ya? Iya. Ya udah boleh. Kok susah? Aku gampang, aku kalah. Oke, topik kedua nih. Lu boleh ya? Iya. Boleh. First date ngajak cewek ke open mic ketawa proper nggak sih menurut lu? Gue udah bilang ke semuanya, friend. Tolonglah. Ngopi lah atau apa gitu. Iya kan? Jujur gue pernah. Iya. Lu juga pernah kadang lu Dia grand opening yang MC terus ngomong orang ke orang yang nyambut orangnya kayak Jangan. selamat datang. Rekomen nggak menurut lu? 1, 2, 3. Rekomen. Emang ekspektasinya di mana nih dengan ngajak cewek first date ke open mic ketawa gitu? Iya sama kayak lu barista. Terus kayak ayo main ke tempat gua kerja gitu. Iya. Ya sama gitu kan. Kalau buat barista jujur karyawan nggak bisa anjing. Gue karyawan, ayo lu main yuk ke kantor gue. Iya. Nggak bisa anjing. Ya kan untuk kerjaan yang santai gitu. Misalnya bartender punya cewek, ya main dong ke bar gue gitu. Kan ini kan juga semi-semi ada barnya kan. Penjaga villa enggak, jujur itu udah nyelewatin fasilitas. Offside
tuh. Saat itu. Maksudnya ada pekerjaan yang Bisa ngajak. ngajak dan first date gitu di tempat kerjanya. menurut lu comedy club juga bisa gitu. Iya, dan harus di malam itu yang lucu-lucu. Iya. Atau di malam itu minimal lu tampil, entah jadi MC atau lu opening. Tapi kan lu waktu itu lu kan sebenarnya nggak niat tampil kan. Terus ada dia, ada ceweknya. Abis itu lu ditembak kan, Rafli tiba-tiba gitu kan. Iya. Terus Abis itu lu kayak tampil tuh. masuk. Nggak usah. Selamat datang di Comedy Club. Nggak usah. Oke. Gue juga kemarin juga bawa cewek sih. Iya. Iya. Nge-MC tuh kita tuh ya. Tapi kadang yang dibawa ke sini selalu gak lancar ya. Nggak lancar. Nah, makanya kan berarti Tapi- lu udah membuktikan berarti metode Bagi ini. kita ini safe place aja, Pre. Iya, karena orang kemarin gue bawa cewek kan ke sini. Rafli tiba-tiba nyanyi di depan anjing kayak orang tolol. Nyanyi apa? Lu nyanyi apa ya? Cinta memang gila. Anjing masa gue udah sebelum masuk nanti kalau ada teman-teman gue jangan didengerin ya. Gitu. Oh, lu udah brief tuh ya. Enggak, gue dari parkiran udah ngeliat Abizar dia Oh. udah senyum-senyum gitu. Iya, pasti. Nah, karena salah satu hal yang membangun chemistry humor bukan? Iya. Humor betul. Nah, iya jadi kayak nih humor gua tuh kayak gini nih. Kita pengen nunjukin Oh, gitu. selera humor gua kayak gini. Selera humor gua kayak gini. Jadi kayak misalnya nanti someday ada perkataan-perkataan gua yang kelewatan batas Bercanda ya. Bercanda ya, karena emang gua biasanya di lingkungan kayak gini. Nah, kita kan setuju nih. Kenapa lu nggak setuju? Iya. Karena kan first date kan harusnya lu ngobrol, mengenal satu sama lain gitu. Boleh lo ajak kesini tapi ya nanti lah di belakang. Tapi gitu. lu langsung pertama kali atau sebelum itu ada kemana dulu baru ke ketawa? Yang waktu itu pertama. first time. Itu agak itu sih. Kalau gua nggak langsung pertama, Lu udah gua ada. ada nongkrong dulu. Maksudnya Oh. di satu hari yang sama kan ada kebetulan acara ketawa. Nah sorenya gue nongkrong dulu ngopi. Tempat lain. Baru. Iya. Lu habis ini kemana? Ada acara nggak? Enggak, Iya. ya udah. Mau nggak ikut open mic gitu? Tempat Oke. gua open mic. Nah, Agak janggal tapi yang ini. agak janggal. Nah, dua cewek ini yang lu ajak ke sini, apa testimoninya setelah datang ke sini? Kalau gue karena dia belum pernah pertama kali nonton jadi seru ya ternyata gitu. Oke. Sama. Oke. Sama, tapi ada yang beda. Heeh. Waktu itu bukan open mic, cuma dikenalin ke teman-teman stand up. Jujur tersinggung, jujur. Apa? Jujur tersinggung, jujur. Ada. Wah, lu gak ada waktu itu, Gue mah nggak pernah bikin singgung orang. Ini apa open mic bukan? Nongkrong doang. Nongkrong doang, tapi kebetulan lagi sama anak-anak stand up. Siapa? ada- Kata-kata siapa yang bikin tersinggung? Ada orang bawa cewek ke komik-komik nih. Anak-anak Iya. ketawa? Bukan. Bukan. Di situ lah deket. Jakpus. Di situ deket, belakang. Deket mana? Sini, belakang. Oh jalanin. Iya. Oke. Heeh. Siapa yang bawa cewek tuh? Atau nggak kenapa lo tersinggung gitu aja deh? Ya karena jokes anak ketawa. Oh, ceweknya tersinggung. Jokes anak stand up, iya. Oh. Terus dia komplain ke lu. Itu kayaknya udah menjurus kayak gue yang bawa ceweknya deh maksud gue. Kayaknya itu udah menjurus deh, friend kayaknya. Gue nggak tahu anjing. Kayak nggak tahu siapa cewek Tapi- di bawah siapa. Iya, yang dan- komplain ke siapa gitu. Dan jokes apa nih yang kok dia sampai tersinggung gitu? Ya jokes biasa, jokes blue gitu. Jorok. Iya. Oke. Iya. Toket lu gede banget kita Nggak, tumpah itu- gitu. Itu kayaknya itu ketebak siapa yang ngeluarin kayak kalau gitu. Gue nggak mungkin ngeluarin kayak gitu di depan cewek gue nggak Iya, mungkin. nggak mungkin. Oh, ada ya kayak Ada. gitu ya. Siapa sih? Dia tersinggung karena apa line apa nih ngomongin apa yang dia bikin tersinggung? Ya lagi ngejokes blue aja. Terus tersinggungnya Dia Aku nggak nganggap suka itu sama- beneran karena emang dia tuh nggak tahu stand up sama sekali. Kayak teman-teman kamu ternyata mesum ya ibaratnya gitu. Iya. ini Gak usah dikulik, tar cewek- aja off cam, maksud gue tar aja off Off cam cam. orangnya off cam, Oh, tapi berarti dia udah ya. di orangnya ya. Dia orangnya deh, tapi Belum tentu, kan bisa gue dapet cerita dari orang lain. enggak, lu kayak tahu kejadiannya banget kan? Kayak tahu kejadiannya banget berarti lu. Kayaknya lu sih, cing. Feeling Tapi gue agak lupa sih gue jujur. Iya. Tapi lagian Gue agak lupa jujur. kayak worse aja gitu ke anak-anak stand up untuk pertama kali dan belum dijelasin. Gue biasanya kadang kalau misalnya deket sama cewek terus tapi kayaknya baru satu cewek deh yang gue bawa ke lingkungan Open mic, stand up. iya, Terus yang gue bilang nanti temen-temen gue ngomongnya
agak kelewatan, lu santai ya gitu. Oh, udah lu brief duluan. Udah di sepanjang jalan tuh gue udah worry terus biar ketika anak-anak ngomong dia kayak Jujur kayaknya yang kejadian ini udah diwari-wari juga kayaknya. Saya ingat gue sih udah ceritanya di briefing tapi tetap udah diwari-wari juga. Ternyata worry-nya masih kurang tuh, karena dia masih tersinggung. Saya ingat gue sih orangnya ceritanya kayak gitu. Si orangnya cerita malu. Iya. dia ngeluhnya kenapa? Menurut si cerita orang ini. Menurut cerita si orang ini ya, ngeluhnya karena kayak mengobjektifikasi wanita aja. Oke. Oh, semi-semi femin. OTW femin. Dan si orang itu nggak sama ceweknya itu lagi? Setahu gue udah enggak. Enggak. Iya. Tapi kayaknya si orang itu, friend. Kalau gue perhatiin ya kayak emang lagi fase-fase hunting jujur. Lagi si orang itu. Kalau cewek Si dia ya. Kalau istilah cewek masa ovulasi. Masa ovulasi. Itu. Masa ovulasi. Lagi masa-masa. Benar sih. Masa-masa berburu. Emang kayaknya si orang itu semenjak berhenti dari suatu komunitas tertentu tuh, ya kan? Spesifik tuh komunitas tertentu Iya, ya. ada sebuah culture yang diikutin. Tiba-tiba dia udah nggak ikutin lagi ya kan? TikTok tuh di archive-in semua video tuh. Abis itu dia fase hunting kayaknya sekarang. Ya gue sih mendukung ya. Gue juga. Kalau gue pribadi sih mendukung. Juga. Toksik itunya komunitasnya. Iya. Bikin orang kecanduan komunitas juga. Iya sih. Tapi ya udah maksudnya berarti Komunitasnya narkoba bentuk cinta. yang salaman harus bayar. Itu udah fix itu. Itu sama kayak nyebut sebenarnya, friend. Kalau kayak gitu, friend. Iya. Yang video call harus bayar. Komunitasnya yang kita bahas ya, bukan itunya nih. Bukan. Oke, berarti si orang itu mungkin kesalahannya itu dia Terlalu dini membawa cewek yang tidak tahu tentang Belum kenal dia secara deket dan jauh. mungkin baru berapa kali jalan katanya. first time pasti itu yakin tuh. Pasti baru pertama dah. Seingat gue gue gak lupa nih orang ceritanya. Karena dia ceritanya agak maju mundur. Oke. Seingat gue itu yang kedua jujur. Oke, lumayan tuh. Ingat gue. Gue agak lupa tuh. Tapi lu kenalin Aisyah ke anak stand up tuh early nggak? Atau Date kedua di confess sih langsung sih. tapi dia ketemunya circle-nya yang mature. Iya. Yang Yang mature. kesini tuh udah jadian lama baru gue jawab open mic ketawa. Iya, kalau ketemunya kan orang-orang dewasa semua tuh di confess yang nggak mungkin tuh nyinggung-nyinggung gitu. Dan di Confess kan nggak terlalu nongkrong kayak saling sibuk. Jadi ininya adalah deketin cewek di circle stand up dan bawa circle stand up tuh Spesifik comedy club mungkin, comedy club. Menurut lo untuk pertama kali nggak oke? Kurang rekomen kalau dari gue. Oke. Gitu. Jadi ya mungkin intinya kayak kalau dia udah jadi penonton yang tahu stand up komedi, lu deketin boleh. Tapi ketika ada orang luar yang nggak tahu stand up komedi, ketika lu pengen ngedate ya jangan bawa ke sini lah. Jangan dulu, nantian lah gitu. Nantian. Gue tim yang boleh tapi gue anti. Oh, lu membolehkan tapi lu nggak mau melakukan. Iya. Oke. Oh, Gue yang kayak sama. iya anti. Nggak mau deketin penonton. Iya, Iya. karena masalahnya akan diomongin anak-anak terus Males kayak, itu. Ntar mungkin bisa aja jadi mungkin ada yang suka juga anak Itu. komik gitu-gitu. Itu lah. Yang ya. deketin tuh kayak bukan lu doang gitu. Iya. Harus temen dari saingan tuh males Iya, ya. malas. Tiba-tiba udah follow sama temen. Ada iya tuh. Iya sih. Ada. Bisa dulu sih. Ya intinya all the best untuk si orang itu ya tadi ya. Semoga menemukan lah gitu ya. Tapi ada yang udah jadi jodoh, yang deketin nonton jadi pacar juga ada. Jadi Ada. Bicara lagi. Kayak gue banyak ketinggalan isu nih. Enggak kan yang dulu yang dulu. ketawa. Oh yang dulu mah itu iya. Tapi yang sekarang juga. OTW. Oke. Enggak.
Enggak. Terlalu. Abizarnya yang sekarang. Oh itu. Ini enggak. Shit, patah hati lagi dia Pren. Enggak. Abizarnya yang kayak ayo dong ikut dong. Berharap. Penonton juga kan? Soalnya penonton juga. Dia kayak dapat cewek yang ada cewek yang lumayan friendly, dia anggap Tapi wah, emang mau nih ceweknya. Tapi gitu. kan gua kenal Abizar kan. Tapi emang nih cewek tuh tipe Abizar banget. Tapi tadi emang gentle sih, ada momen Ngasih pot. ngasih foam gitu kan. Green flag kayak Kacau. nih gitu kan. Jujur, Suka fruity apa creamy? Ada gitu tadi dia, Bren. lu Gak ada itu. Enggak, lu pokoknya ada. taruh. Tapi lu semua gak menyaksikan momen Abizar sama cewek itu di Helens Gunawarman. Gimana ya? Gua juga ngeliat. Momennya apa? Gua ngeliat. Momen di LBM Kemang. Terus barisin, gua di sampingnya udah nyender aja. Oh, udah sampai situ. Yang coki Ngelit. karaoke. Lu datang tuh. Dateng gue. Oke. Datang. Ada Marcel ya? Ada Marcel. Terus? Datang. Dia datang berdua juga Abizar, datang Oh, berdua. berarti something dong. Enggak. Bagi Abizar sih dia mau sama. Karena si ceweknya lumayan gua kenal dan saling tahu, misalnya lagi deketin ini gitu-gitu. Oh, curhat. Enggak, tapi emang Abizar jujur agak red flag kayak jujur ya. Kemarin jalan nih sama dia. Terus besoknya gue liat story. So mantan nih. Iya. Ini gamon. Walaupun kayak semalam perasaan sama ini. Kok ini siang sama ini? walaupun mantannya udah pindah ke Bandung. Oh, gitu. Penonton awalnya nih. Enggak, sebenarnya dia juga Bukan penonton kan? di lingkup stand up juga Lingkup stand up, oke. Tapi awalnya penonton, Pren. Iya, gue pernah kerja sama dia di satu film. Dia sebagai orang yang ngasih minta-minta Gak usah izin. spesifik, gak usah spesifik. Oh, gitu. Gak usah spesifik. Ya kita lihatlah ke depannya Abizar apakah akan berhasil apa enggak ya. Susah. Enggak ada yang tahu, Pren. Siapa tahu Ini kan. abang-abangan, gue akuin. Hah? Abang-abangan. Abang-abangan dia ya. Jago deh. Dia lebih laki daripada laki gitu. Asli. Jadi kayak untuk cowok-cowok klingi gitu sih nggak Pecundang kayak dapet. kita sih, pecundang kayak Nggak kita. dapet, jauh, jar. Berat ya, kelasnya berat ya. Gue diliatin cowok yang dia deketin juga jauh sama Abizar. Jauh. Tapi Abizar badannya bisa- tegap, tinggi. Tapi Abizar FYP. Viral, bro. Viral, bro. Udah bikin konten sama Isyana Sarasvati. Buat apa kalau badan tegap tinggi tapi numbers view-nya gak tinggi? Iya. Tapi si laki kerjaannya stabil. Tapi kan views Abizar juga stabil. Iya. Lu mendingan pendapatan Cuma emang gak bisa di-convert ke money. Kalau di Agak susah. convert ke money sih boleh dia tantang-tantang jalan. Iya. Kalau bisa di-convert. Kalau bisa di-convert. Berarti harapan 0 menurut lu? Ada Tipis lah. banget. Ya 16%. Kayak Ganjar, suara Ganjar. Angkanya spesifik tuh. Angkanya Suara spesifik tuh. Ganjar. 8%. Nanti kalau kalah udah hilang. Oke lah, Bren. Kalau ada ide-ide kita bikin apa di YouTube, Boleh komen di bawah ya. komen. Oke, thank you, Bren. Sampai ketemu podcast setelah berikutnya.